Zainal Mustafa dituntut 2 tahun 3 bulan di Pengadilan Negeri atau PN Sukoharjo, Rabu, 27 Agustus 2025. Zainal terjerat kasus dugaan pemalsuan dokumen pendidikan tinggi. Sidang tuntutan dari kasus tersebut digelar hari ini. Dalam sidang yang berlangsung sekitar 1 jam lebih, mulai pukul 2.30 siang waktu Indonesia Barat hingga 3.45 sore waktu Indonesia Barat, Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Riza Kusuma, membacakan surat tuntutan di hadapan majelis hakim yang dipimpin Denny Indrayana. Riza dalam tuntutannya menyatakan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kasus bermula dari dugaan penggunaan dokumen palsu terkait pendidikan tinggi dari UMS ke UNSA. JPU menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Terdakwa Zainal Mustafa hadir di persidangan dengan didampingi tim penasehat hukumnya. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 3 September 2025 dengan agenda pembelaan terdakwa atau pledoi. Seperti yang diketahui, Zainal Mustafa sebelumnya dikenal aktif dalam kelompok tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipe UGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Ironisnya, Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen demi mendapat gelar hukumnya. Penetapan tersangka terhadap Zainal Mustafa dilakukan oleh Polres Sukoharjo pada 21 April 2025 berdasarkan laporan dari Asri Purwanti pada 16 Oktober 2023. Laporan tersebut menyangkut dugaan penggunaan dokumen pendidikan palsu dalam proses akademik Zainal di UNSA. Saksi dari UMS dihadirkan. Perkara dugaan pemalsuan dokumen pendidikan tinggi dengan terdakwa Zainal Mustafa kembali disidangkan di Pengadilan Negeri atau PN Sukoharjo, Kamis 31 Juli 2025. Dalam sidang kelima ini, sorotan mengarah tajam pada keaslian dokumen akademik yang digunakan Zainal, terutama tanda tangan pejabat kampus yang disebut bukan berasal dari pihak yang bersangkutan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan 4 saksi untuk memperkuat dakwaan, yakni pelapor Asri Purwanti, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS periode 2006 sampai 2010, Profesor Dr. Aidul Fitrisiada Azhari, Dekan Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA Sumarwoto, serta Anton Wijanarko, pemilik sah nomor induk mahasiswa atau NIM C100010099. Zainal Mustafa hadir dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Denny Indrayana dan didampingi oleh tim penasihat hukum. Persidangan berlangsung hampir 6 jam, dari pukul 11 siang hingga 4.45 sore waktu Indonesia Barat. Keterangan paling menguatkan datang dari saksi Profesor Dr. Aidul Fitrisiada Azhari yang secara terbuka menyatakan bahwa dokumen yang diajukan oleh pihak JPU mengandung tanda tangan yang bukan miliknya. Ia juga menambahkan bahwa penasihat hukum terdakwa hanya mengonfirmasi soal pengetahuannya atas dokumen tersebut tanpa menyangkal fakta bahwa tanda tangan dalam dokumen bukan miliknya. Keterangan ini menjadi poin penting dalam menguatkan dugaan pemalsuan, mengingat tanda tangan pejabat akademik merupakan elemen krusial dalam keabsahan dokumen pendidikan tinggi. Selain itu, saksi Anton Wijanarko juga memberikan kesaksian penting. Ia menegaskan bahwa NIM C100010099 merupakan miliknya yang digunakan saat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UMS sejak tahun 2001. Ia sempat aktif hingga semester 4 dan tidak melanjutkan lagi setelah semester 8. Lebih lanjut, Anton mengaku sempat memindahkan data akademiknya ke sebuah universitas di Purwokerto pada 2008, tahun yang sama ketika Zainal juga diduga menggunakan NIM serupa untuk proses transfer ke kampus lain. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa Zainal menggunakan data akademik yang bukan miliknya. Sebelumnya, penasihat hukum Zainal sempat mengajukan eksepsi atau keberatan hukum dalam sidang sebelumnya. Namun, seluruh eksepsi tersebut ditolak oleh majelis hakim sehingga persidangan berlanjut ke pemeriksaan saksi.